Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Rahmat dari semester 5. Di sini saya akan mereview mata kuliah Metode Penelitian Hukum dari Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayan di SMH mengenai jurnal yang telah dibuat oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayan di SMH mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Mengingat pentingnya pemilu dalam demokrasi, menjaga pemilu sesuai asas luber jurdil, terutama dari korupsi politik. Maka pada tanggal 23 Januari 2014, MK menjatuhkan putusan dalam Judicial Review UU nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memutuskan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dan seterusnya. Pelaksanaan pemilu serentak merupakan salah satu pencegahan terjadinya korupsi politik. Korupsi politik merupakan sebuah tindakan pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan. Pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan putusan bahwa pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. Menurut Effendi Ghazali bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak selaku pemohon, yaitu dinyatakan bahwa hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat melaksanakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Juga sering dikaitkan dengan penghematan serta pencegahan korupsi politik. Bersamaan dengan pencegahan politik, uang yang dapat mencapai ratusan triliun. Adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak akan mendorong partai politik lebih cermat dalam menentukan arah kaderisasinya. Apakah ke arah anggota legislatif di tingkat mana, ataukah ke arah presiden dan wakil presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana, sehingga tidak terjadi seorang politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan. Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari legislatif, eksekutif, dan lembaga pembuat keputusan yang ada di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dan juga lembaga perbankan adalah modus operasi korupsi yang paling canggih saat ini. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.